Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemenkes, selamat datang di podcast BBLKM Bicara, podcast resmi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta bersama saya Anita yang akan menemani obrolan kali ini. Hari ini kita akan ngobrolin tentang strategi BBLKM Jakarta agar bisa bersaing dengan laboratorium lain, khususnya di tengah kemajuan teknologi dan digitalisasi layanan kesehatan yang semakin cepat. Yuk, simak terus ya. Bersama saya telah bergabung seseorang yang telah mengenal seluk-beluk BBLKM Jakarta, yaitu Mbak Fauzia Hasani, yang biasa dipanggil Mbak Sani. Seorang epidemiolog ahli muda yang sudah bekerja selama 17 tahun di BBLKM Jakarta, yang juga anggota tim kerja program layanan. Selamat datang Mbak Sani. Halo. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, BBLKM Jakarta adalah sebuah OPT Labkesmastir 4 di bawah Ditjen Kesprimkom yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat dan uji mutu. Sebelumnya, BBLKM Jakarta bernama Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta yang berfokus pada pemantauan, surveillance, dan pengendalian penyakit berbasis lingkungan. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak, Mbak, soal penjelasan dari saya? Udah cukup sih, tapi bukan hanya penyakit berbasis lingkungan sih, tapi surveillance dari segala jenis penyakit kita melaksanakan, dan tentunya dengan pemeriksaan pengujian lingkungan juga, jadi lebih ke surveillance berbasis laboratorium. Nah, semenjak perubahan nama yang dari BPTK-LPP terus menjadi BBLKM Jakarta dan perubahan naungannya itu juga, apa saja adaptasi yang udah dilakukan di BBLKM Jakarta, Mbak? Banyak sih, kalau untuk adaptasi yang pasti sih pertama tentunya dari tupoksi lah ya, karena kan tupoksi kita dulu lebih ke surveillance berbasis laboratorium saja gitu kan, mendukung Ditjen P2P dalam pencegahan pengendalian penyakit. Sekarang kita ditugaskannya dari 14 tupoksi WHO, mungkin Mbak Ani juga udah hafal ya. Jadi kan secara garis besarnya kita harus bisa memeriksa sampel lingkungan, kita harus bisa memeriksa sampel klinis, lalu kita juga harus bisa menjadi lab uji profisiensi. Nah, itu kan sesuatu yang baru ya. Yang paling mencolok itu perubahannya yang harus kita adaptasi benar tuh, dan maksudnya ibaratnya kita baru lahir lah harus mengejar target gitu kan, kayak adaptasi untuk pemeriksaan lab penyakit, lalu akreditasi untuk lab medik, dan menjadi penyelenggara laboratorium penyelenggara uji profisiensi. Jadi banyak banget yang harus kita kejar ya, Mbak. Nah, apalagi kan sekarang juga laboratorium Indonesia ini juga sangat berkembang ya, Mbak ya. Terus juga banyak inovasi. Terus saingan kita juga tadi soal Labkesmas yang fokusnya ke klinis itu kan juga bukan cuma lab swasta ya kan ya, tapi juga BBLKM lain. Nah, apa aja nih kalau bisa diulik lagi tantangan lain lagi selain itu menurut Mbak Sani? Banyak, maksudnya kalau misalkan kita mau lihat di tantangan itu aja tuh sebenarnya banyak PR-nya gitu ya, terutama yang saya rasakan sendiri, karena sebelumnya kan saya waktu di BBTK LPP Jakarta kan posisinya di bidang pengembangan teknologi laboratorium, jadi saya lebih ke perencanaan lab, untuk pengadaan alatnya, untuk pengembangan kemampuan. Nah, tiba-tiba sekarang saya dipindahkan ke tim kerja program layanan. Dulu ini kan hanya sebuah instalasi pelayanan, sekarang diubah menjadi suatu tim kerja yang maksudnya lebih tinggi kan untuk indikator kinerja yang harus dicapainya. Dan di situ tuh kita benar-benar kayak baru mulai itu kayak mencari pelanggan gitu. Dulu kalau kita pelanggan yang mau ya silahkan, enggak ya nggak apa-apa gitu, karena kita lebih banyak berfokus pada sampel yang tidak berbahaya, yang non profit kan, sampel untuk surveillance sentinel ataupun untuk KLB gitu. Nah, sekarang kita harus meningkatkan, kita kan memang sudah ada dulunya juga ya untuk PNBP, jadi bukan BLU tapi kita PNBP, tapi dulu kan ya ada, ya syukur, enggak ya nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang kita dikejar target untuk meningkatkan PNBP itu, jadi ya banyak tantangannya di situ gitu. Nah, terus apa nih program dari tim Kerprola sendiri untuk mendukung biar kita juga bisa targetnya tercapai tapi juga bisa menjaga daya saing dengan lab lainnya? Jadi kalau pertama kan harus dilihat dulu dari tantangannya apa. Nah, dari tantangan kalau yang sudah dijalani nih di
kita itu agak susah geraknya kalau menurut pribadi saya, karena kan kita PNBP nih. PNBP itu tidak sepenuhnya bebas seperti BLU untuk mencari profit juga gitu. Jadi kan ini memang terkaitnya dengan tim program layanan ya, dengan tema yang kita bahas, dan memang kebetulan saya juga ditugaskan di situ. Jadi kalau BLU kan bergeraknya bebas untuk mencari pelanggan. Nah, kalau kita mau bergerak bebas pun kita ditahan sama, pertama dari segi harganya pun murah banget gitu. Jadi nggak nutup sebenarnya, dari segi biayanya tidak make sense gitu loh. Tapi kan semua perubahan peraturannya harus melalui Permenkeu, dan itu butuh sekitar waktu 3-5 tahun untuk update harga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga tidak boleh mengelola uangnya. Jadi teman-teman pergi untuk pengambilan sampel tuh ya si pelanggan bayar langsung ke mereka, dan itu menjadikan masalah juga gitu. Kok pembayarannya ke orang sih, kenapa nggak institusi? Terus kita bilang, masalahnya kita institusi non BLU, kita nggak boleh mengelola uang. Nah, tapi kan bukannya malah jadi kelihatan kayak apa sih, celah untuk melakukan KKN gitu loh dengan nama orang. Tapi memang aturannya seperti itu gitu. Terus ada lagi, kalau melihat dari lab-lab saingan nih yang sulit untuk dikejar dan memang kita tidak bisa, yang pertama adalah kalau di swasta itu banyak yang menawarkan profit atau semacam cashback gitulah untuk petugas di si pelanggan, karena itu kan kalau ya bisa diskon, bisa cashback seperti itu. Sedangkan kalau di instansi pemerintah kan tidak ada yang seperti itu ya. Lalu ada lagi yang sebenarnya ini menjadi hak dapur masing-masing ya. Cuma ini menjadi satu hal yang menjadi tantangan juga, bahwa kita ini kan labnya lab terakreditasi yang sudah sangat lama, udah tua lah, kita termasuk senior lah. Jadi kalau kita diakreditasi itu pasti dilihat bener-bener nih sekecil apapun kesalahan biasanya diulik gitu sama asesor. Nah, jadi kita termasuk lab yang lempeng lah ya kalau bahasanya. Sedangkan di luar sana banyak lab-lab yang terakreditasi masih baru, parameternya juga belum terlalu banyak. Mereka berani mencantumkan logokan di lembar hasil uji. Padahal kita tuh boleh mencantumkan itu kalau 60% dari parameter di LHU itu sudah terakreditasi gitu. Tapi tempat lain belum 60% pun sudah mencantumkan logokan, bahkan sampel yang dikirim pun juga bisa mencantumkan logokan. Padahal aturan main dari kan untuk laboratorium penguji yang sudah terafiliasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, itu kalau sampel diantar nggak boleh dapat logokan gitu. Tapi kan itu bukan hak kita untuk menegur atau melaporkan, kayaknya menjadi persaingan gak sehat kan gitu. Tapi ya akhirnya balik lagi ke strategi kita ya, paling sekarang lebih meningkatkan marketing kita aja sih, lebih mengenalkan, karena kan kita juga kehilangan banyak pelanggan kita karena 2017 kita pindah kantor, otomatis akreditasi cabut, akreditasi sudah settle. 2019 ternyata COVID. Sedangkan kita kan mungkin Mbak Anet tahu sendiri kan pernah apa namanya dulu, relawan di sini ya, dari COVID akhirnya semua orang lab lingkungan pun ditarik semua kan untuk menjadi relawan pemeriksa COVID. Akhirnya mati suri lah pemeriksaan pengujian lingkungan kita yang mencari profit ini gitu. Jadi ya sekarang PR kita untuk menarik kembali calon-calon pelanggan kita dengan banyak tantangan yang tadi saya sebutkan gitu. Ngomongin soal marketing, apa nih yang jadi unggulan dari BBLKM Jakarta? Sampai saat ini sih kita pada umumnya lab lah ya, kita jargon kita kan sebenarnya cepat, tepat, sama profesional sama akuntabel. Cuma kalau misalkan kita lagi marketing, biasanya sih kita ya pemasarannya bisa dibilang kan kelemahan murah ya, tidak, maksudnya kelemahan di diri kita. Jadi harga kita itu tidak nutup ke pembelian reagen ya, jadi jatuhnya sebenarnya nggak untung, tapi itu menjadi kelebihan kalau keluarkan gitu. Wah, kok murah banget. Kita selalu bilang ini murah, tapi nggak murahan loh gitu loh. Kita sudah terakreditasi sudah dari 2006, berarti kan sudah hampir 20 tahun ya. Maksudnya kita bukan anak baru lah di laboratorium. Jadi ya
lebih ke murahnya, sama kita kan instansi pemerintah. Biasanya kalau untuk proper gitu kan, audit seperti itu logo pemerintah tuh lebih dipercaya biasanya daripada swasta gitu. Nah, terus apa aja nih inovasi yang atau produk layanan yang kedepannya mau dikembangkan atau ditawarkan oleh BBLKM Jakarta? Kalau di tim kerja program layanan sendiri sih saat ini kita melihat kekurangan kita itu kan dilihat dari audit dari Itjen juga kan masih ada beberapa alat yang pemakaiannya belum maksimal ya. Contohnya itu spektro. Jadi memang spektro itu lebih banyak digunakan untuk pemeriksaan air minum. Dulunya air bersih kan diperiksa, air bersih itu ada parameter logam berat juga. Jadi diperiksa juga spektronya. Sekarang dengan Permenkes yang terbaru tidak ada logam, jadi kan akhirnya pemeriksaan kita berturun ya, turun, jadi kan akhirnya yang pakai spektro itu cuman air minum sama air hemodialisa. Nah air minum itu kebanyakan dikirimnya oleh PDAM seperti itu. Nah kita coba menjaring PDAM dan air hemodialisa kita sekarang sedang mengusahakan bisa memeriksakan endotoksin, karena endotoksin itu jadi kunci rumah sakit mau meriksa sampel air hemodialisanya ke kita. Dulu banyak air hemodialisa ke kita sebelum ada kewajiban memeriksa endotoksin. Nah, sekarang sudah ada endotoksin, mereka maunya sepaket. Nah, jadi banyaknya milih ke lab saingan yang sudah sepaket sama endotoksin. Kita pun bukan berarti nggak bisa sebenarnya. Tahun 2023 kemarin kita udah pengembangan dan sudah bisa. Cuman itu dia, kita kan bukan BLU, kembali lagi tidak bisa menentukan harga sendiri, harus ke Menteri Keuangan. Nah prosesnya panjang. Nah sekarang kita sedang mengajukan perubahan pola tarif kita supaya kita bisa menarik bayaran untuk endotoksin. Cuman kayaknya ini udah setahun setengah berjalan belum ada hilalnya gitu. Tapi tahun depan kita mencoba merencanakan untuk sekalian surveillance layanan pemeriksaan endotoksin. Jadi kita mau endotoksinnya kita gratiskan, tapi mereka memeriksakan sampel lainnya ke kita gitu. Jadi surveillance-nya dapat, profitnya pun dapat gitu. Baik Sobat Lakesmas, kita sudah sampai di penghujung episode. Semoga obrolan tadi itu bisa bermanfaat dan semoga BBLKM Jakarta bisa semakin maju dan menjadi pusat rujukan laboratorium yang handal dan terpercaya. Jangan lupa untuk ikutin informasi dan layanan terbaru dari BBLKM Jakarta dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Ani untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.